Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannati wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Kulu wasrobu hani'am bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali berjumpa di dalam kajian Tazkiyatun Nafs pekanan kita. Alhamdulillah Allah jadikan kita menjadi hamba-hambanya yang punya hamasah, semangat yang tinggi untuk belajar. Meski di tengah kesibukan yang tentu sangat luar biasa gitu ya, kita masih bisa menyempatkan diri untuk hadir. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan, ya, rahmatnya, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam dan salat senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan umat Rasulullah hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan membahas mengenai bab amanah. Seperti yang sudah kita pahami bersama sahabat sekalian, kita ini pasti semuanya punya amanah di dalam kehidupan ini. Ya, baik itu besar ataupun kecil, ya, berat ataupun ringan, ya, baik amanah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ataupun amanah yang diberikan oleh manusia lainnya kepada kita. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita diberikan amanah itu, maka kita dituntut di dalam kehidupan ini untuk menjalankan amanah itu dengan sebaik mungkin. Dan siapapun yang menghiasi dirinya, ya, dengan sifat amanah ini, insya Allah mereka akan mendapatkan berbagai keutamaan dan keistimewaan di dalam kehidupan mereka. Dan siapa yang mengkhianati amanah, ya, akan ada konsekuensi yang berat di dalam Islam. Ya, maka malam hari ini, ya, penting bagi kita untuk memahami, ya, hakikat amanah itu apa, ya, kemudian bagaimana, ya, tanggung jawab kita di dalam mengemban amanah. Ya, kadang-kadang kita melihat banyak orang yang ketika diberi amanah, ya mereka nerima, mereka tampak seperti siap gitu ya, tapi ternyata di dalam perjalanannya tidak demikian. Ya, mereka tidak menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Nah, penting jadinya di malam hari ini pembahasan ini agar kita tidak lagi, ya, lalai terhadap amanah-amanah yang dibebankan di pundak kita. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat amanah itu adalah menunaikan kewajiban dan tanggung jawab serta menjaganya untuk mereka yang menitipkannya. Ya, jadi menunaikan kewajiban dan tanggung jawab serta menjaganya untuk mereka yang menitipkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 58, "Innallaha ya'murukum an tuwaddu," ya, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Ya, sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ya, jadi kita di dalam memberikan amanah ini juga tidak boleh diberikan kepada sembarang orang. Ya, dan ketika sudah dipilih gitu ya, siapa yang menerima suatu beban amanah ini, maka mereka wajib melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Ya, ini sebuah tanggung jawab yang harus betul-betul kita tunaikan. Tidak bisa kita abaikan begitu saja. Itu hakikat amanah di dalam Islam. Ya.
dan memang harus diberikan kepada yang ahlinya. Ya, tidak boleh diberikan kepada sembarang orang. Nah, berkaitan dengan amanah, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua ciptaan Allah menolak memikul amanah kecuali manusia. Ya, dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 72 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Ya, Quran surah Al-Ahzab ayat 72. Surah ini memperingatkan kepada kita semua bahwa gitu ya, dari makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya itu tidak mampu memikul amanah gitu ya. Ya, dan manusia bersedia gitu. Ya, untuk memikul amanah gitu. Tetapi diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian besarnya mereka itu berbuat zalim ya, dan berbuat kebodohan terhadap amanah-amanah yang diberikan pada dirinya. Ya, nanti akan kita bahas gitu ya, sejauh mana ketika kita diberi amanah kita betul-betul telah memelihara amanah itu dengan sebaik-baiknya ya, sehingga malam hari ini menjadi bahan evaluasi diri kita, muhasabah kita. Karena ini kajian tazkiyatun nafs, maka ya mari kita jujur dengan hati kita, apakah selama ini kita betul-betul telah ya menggunakan gitu ya amanah-amanah yang Allah berikan kepada diri kita ini ya dengan sebaik-baiknya atau tidak, seperti itu. Ya. Baik, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan amanah kepada manusia itu berupa syariat, ya, berupa aturan-aturan di dalam agama ini. Ya. Untuk apa? Untuk ditaati oleh kita semua. Jadi syariat, ya, Islam ini adalah sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk ditaati oleh manusia sebagai hambanya, sebagai ciptaannya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menuntut kita menjalankan syariat Islam itu dalam seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Ya, jadi tidak boleh gitu ya, memilih-milih gitu. Ya, kalau syariat nikah dipakai gitu ya. Kemudian syariat apalagi bab waris dipakai, syariat ibadah dipakai ya. Tetapi misalkan di dalam bab yang lain ya, misalkan syariat jihad nggak dipakai misalkan. Ya, syariat jinayah gitu ya, kriminal nggak dipakai. Ya, kita menggunakan hukum-hukum di luar hukum Islam gitu ya. Nah, ini tidak boleh. Ya, sebagai seorang muslim harus secara totalitas ya menjalankan aturan-aturan dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan di dalam seluruh sendi kehidupan kita ketika terjadi masalah ya, maka kita menyelesaikannya ya dengan pendekatan Al-Quran dan Sunnah, ya, sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208, "Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin." Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ya, setan berusaha menyesatkan kita,
membuat kita menyimpang dari jalan kebenaran, ya, dan mengikuti aturan-aturan yang bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aturan-aturan yang dibuat dengan hawa nafsu manusia belaka. Ya, aturan-aturan yang ya lebih banyak unsur kepentingan duniawinya, ya. Ya, dan aturan-aturan yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Ya, maka ketika Allah karuniakan kepada kita Islam, ya, Allah pilih kita sebagai seorang muslim, kita diberikan hidayah menjadi seorang muslim, maka ya hari di mana kita betul-betul menyadari bahwa kita ini adalah seorang muslim, ya, dan kita adalah orang-orang yang sudah akhil balik gitu ya, maka kita harus siap ya untuk menjalankan amanah berupa syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ini kepada kita semua. Ya, jadi memang berat, ya, itulah konsekuensi menjadi seorang muslim gitu ya. Jadi kita tidak boleh menjadi seorang muslim itu seperti halnya orang-orang Yahudi, ya, ahli kitab mereka, ya, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal seenak mereka sendiri. Ya, mereka mengambil syariat-syariat yang kira-kira menguntungkan diri mereka, ya, dan meninggalkan ya syariat-syariat yang mereka anggap nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kita nggak seperti mereka. Ya, kita tidak seperti itu. Kita secara totalitas ya harus siap, ya, dan kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk mendakwahkan al-Islam ini kepada seluruh umat manusia, karena inilah dinul haq, ya, agama yang hak untuk seluruh umat manusia gitu ya. Dan pada hari-hari belakangan ini, ya, bulan-bulan belakangan ini, seluruh mata dunia terbuka gitu ya, ketika mereka melihat apa yang terjadi di saudara-saudara kita di Palestina gitu ya. Mereka berusaha menggali kebenaran Islam, ya, dan mereka sampai pada kebenaran itu. Allah berikan taufik dan hidayah. Ya, Masya Allah, ya, di balik tragedi yang terjadi di Palestina hari-hari belakangan ini begitu banyak, ya, orang-orang yang tadinya tidak mengenal Islam, akhirnya mereka memutuskan untuk memeluk Islam. Masya Allah. Ya, ini adalah sebuah berita gembira yang harus kita syukuri, gitu ya, karena orang di dalam kehidupan ini tentu mereka akan mencari hakikat kebahagiaan yang sejati, dan mereka tidak akan menemukan kebahagiaan hakiki itu kecuali mereka bertemu dengan Islam. Ya, mereka tidak akan pernah tenang, ya, mereka tidak akan pernah merasakan kedamaian di dalam jiwanya, ya, mereka tidak akan pernah merasa sejuk gitu ya kecuali dengan Islam ini, insya Allah. Ya, nah ini adalah amanah yang harus kita jaga. Ya, siapa yang ikut memperjuangkan Islam, siapa yang ikut mendakwahkan Islam, ya, siapa yang berjuang di jalan Allah gitu ya untuk menjaga nilai-nilai agama ini tetap tegak di atas muka bumi, ya, maka berarti mereka telah menjaga amanah syariat ini yang telah dibebankan ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Ya, itulah mengapa Rasulullah SAW di seumur hidup beliau ya dihabiskan ya di dalam jalan perjuangan menegakkan dakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, itulah yang menjadi misi utama Rasulullah SAW di dalam kehidupannya. Maka kita sebagai umatnya yang mencintainya pun harus seperti itu, menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya, menjadi bagian dari orang-orang yang menyeru kepada kebenaran di siang maupun di malam hari, insya Allah. Ya. Kemudian ya Allah juga memberi amanah, sahabat sekalian, kepada kita berupa tubuh, ya, dan jasad, ya, atau jasad yang harus dijaga sama kita. Ya, ini adalah sebuah kenikmatan yang tidak ternilai harganya. Ya, Rasulullah SAW bersabda yang artinya sungguh badanmu memiliki hak atas dirimu, hadis riwayat Muslim. Ya, dan di antara hak badan itu adalah mendapatkan makanan saat lapar. Ya, jadi kalau sudah rasanya lapar, makanlah gitu. Ya, jangan sampai telat makan, ya, apalagi sampai kena emah.
ya, kena gangguan lambung seperti itu, ya. Kemudian mendapatkan minum pada saat haus gitu ya, kecuali sedang saum ya. Ya, jadi ini adalah hak tubuh gitu ya. Kemudian mendapatkan istirahat saat dia lelah gitu. Jangan dipacu terus untuk bekerja. Ya, sudah bekerja seharian di kantor, sampai di rumah laptop dibuka lagi, ya, kerja lagi sampai tengah malam begadang seperti itu. Tidak seperti itu. Ya, ada waktunya tubuh itu harus istirahat. Ya, kemudian tubuh juga berhak untuk dibersihkan saat dia kotor. Ya, harus rajin membersihkan tubuh, ya. Jangan tidak terawat gitu ya, jangan dibiarkan gitu ya. Dan tentunya juga tubuh juga berhak diobati ya saat dia sakit, ya. Ketika kita sakit, ya kita berusaha berikhtiar semaksimal mungkin. Ya, karena apa? Karena tubuh ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh ketika dia sakit, ya kita abai. Ya kita cuek, kita nggak peduli dengan kondisinya, nggak bisa seperti itu. Ya, misalkan ada seseorang yang mengeluh gitu ya, setiap malam nggak bisa tidur katanya, karena terasa sesak di ulu hati, ya, nafasnya terasa berat, sesak gitu ya. Dikira ya selama bertahun-tahun dia hanya mengidap asam lambung gitu ya, hanya itu dikira. Ya, tapi ternyata ketika di EKG ya ada gangguan jantung. Ya, baru ketahuan gitu. Nah, ini ya kalau terlambat barangkali penanganannya tidak akan efektif gitu ya. Ya, karena sebetulnya sebelum dia jauh lebih parah ya, harusnya sudah ada treatment gitu ya, ada perawatan. Nah, ini ya tidak boleh kita seperti itu gitu ya. Baru mencari pertolongan atau berikhtiar secara maksimal ketika sudah kritis gitu ya. Jangan. Ya, dan juga tubuh kita berhak ya untuk dirawat dengan sebaik-baiknya, ya. Nutrisi yang kita makan seperti apa, ya, apakah seimbang apa yang kita makan, seratnya bagaimana gitu ya. Jangan-jangan yang kita makan nggak sehat semua, ya. Kita makan mie instan, ya, kemudian ya makan yang pedas-pedas terus gitu ya, sampai apa namanya kena ambien, katakan seperti itu, berdarah-darah gitu ya. Jadi kita harus menjaga gitu fisik kita ini dengan sebaik-baiknya. Ya, fisik juga berhak untuk diolahragakan, ya, minimal jalan, ya, seminggu 2 kali, 3 kali, ya, atau minimal seminggu sekali kalaupun sangat sibuk sekali gitu ya, sampai tidak sempat berolahraga gitu ya. Kemudian jangan merokok, ya. Merokok menghancurkan paru-paru kita, ingat gitu ya. Ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, jaga yang baik. Ya, jangan dirusak gitu ya. Seperti itu. Ya, ada ya seorang anak muda bertemu dengan saya di rumah sakit sedang cuci darah. Ya, umurnya masih 24 tahun gitu ya. Ya, kenapa kok bisa gitu masih muda udah kena gangguan ginjal gitu ya. Beliau menjelaskan, ya saya sekarang nyesal Pak katanya. Kenapa? Saya dari umur 15 tahun tuh kalau habis olahraga senengnya minum tuh minuman berkarbonasi ya. Jadi minuman bersoda gitu ya. Karena itu yang paling efektif untuk menghilangkan haus katanya seperti itu. Ya, akhirnya ya sejak 4 tahun yang lalu saya didiagnosa gagal ginjal seperti itu. Ya, jadi ya meminum minuman yang tidak sehat gitu ya, itu adalah hal yang bentuk kita tidak menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, jadi merusak tubuh kita gitu ya. Ya, dan memang kadang-kadang sesuatu yang enak itu yang kita masukkan ke dalam tubuh kita belum tentu ya itu bisa bermanfaat bagi tubuh gitu ya. Ya, kalau kita lihat jajanan anak-anak sekarang gitu ya, ya kadang-kadang kita juga dulu di zaman kita kan nggak ada tuh waktu kita SD, SMP, SMA jajanan seperti itu nggak ada. Sekarang kan seperti itu semua. Ya, rata-rata pakai pengawet, ya, rata-rata bentuknya sesuatu yang ya digoreng dengan cara dicelup ya ke dalam
minyak goreng harus tenggelam gitu ya, seperti itu. Nah itu kan banyak ya rekan-rekan di dunia kesehatan mengatakan ya di situ tuh ya akan muncul yang namanya lemak jahat tuh di situ gitu ya. Ya jadi hal yang sangat berbahaya sekali gitu ya, dan anak-anak sekarang kan suka ya yang makan di fast food kayak gitu ya. Jadi kalau di rumah ditanya mau masak apa nih hari ini, nggak bisa jawab, bingung gitu ya. Karena taunya masakan tuh yang seperti itu semua gitu ya, masakan fast food gitu ya. Nah ini adalah hal yang harus kita peringatkan bahwa tubuh ini perlu dijaga dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Ya kalau sudah dijaga tapi akhirnya jatuh sakit juga beda cerita ya. Ya berarti memang ya itu sudah saatnya lah gitu ya, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala diuji dengan sakit. Tapi kalau tadinya baik sengaja dirusak, nah ini yang agak berbeda cerita ya, sengaja dirusak gitu ya. Alhamdulillah ya saya dan beberapa kawan ya dari sejak dulu, dari sejak SD, SMP, SMA nggak pernah tertarik tuh sama yang namanya rokok itu ya. Ya sampai hari ini belum pernah tahu tuh bagaimana rasanya rokok, alhamdulillah ya. Ya nggak tertarik itu karena apa? Karena ketika menghirup dari asap orang yang merokok saja kita sudah merasa terganggu, nggak nyaman gitu ya, seperti itu. Ya apalagi harus kita sendiri yang menelan asapnya gitu ya secara sengaja. Ya enggak deh gitu ya. Seperti itu. Nah, ini jaga ya, ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala tubuh ini. Ya, jangan sampai kita rusak gitu ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ya, apalagi nih amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah berikan amanah berupa anak. Ya, untuk dididik agar menjadi hamba Allah yang beriman dan taat kepadanya. Ya, menikah 3 tahun nggak dikasih anak, nangis-nangis, berdoa pada Allah, ya Allah karuniakan anak gitu ya. Begitu lahir anaknya, gitu ya, nggak diurus, nggak dijaga, ya dititipin terus sama pembantu, ya, nggak dididik agama, nggak disuruh sholat, nggak dikenalkan dengan Allah dan Rasulnya, ya, nggak dibuat menjadi seorang Muslim sejati, nggak dikenalkan dengan agama ini dengan sebaik-baiknya. Nggak diajarin akidah tauhid, nggak diajarin rukun Islam, nggak diajarin rukun iman, ya, nggak diajarin apa-apa. Ya, bagaimana nanti ketika misalkan anaknya tumbuh menjadi anak yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu nanti di yaumil akhir dia meminta pertanggungjawaban pada orang tuanya. Ya, harusnya ketika Allah karuniakan anak-anak kepada diri kita sebagai amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, lahir dalam keadaan mereka fitrah suci, bertauhid gitu ya. Harusnya kita berusaha gitu menjaga ketauhidan mereka ini ya. Terus gitu ya sampai mereka menjadi seorang mukhalaf, akil balik ya, sampai akhirnya mereka wafat lagi kalau bisa dalam keadaan tetap bertauhid. Ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimaksimalkan gitu. Ajarin anak kita ngaji. Ya, kenalkan dengan Islam, ya, jauhkan dari pengaruh-pengaruh buruk, ya, budaya-budaya kaum kufar yang merusak, ya, fitrah anak kita, ya, ya, jauhkan sifat dan perilakunya dari berbagai sifat perilaku yang menghancurkan, gitu ya. Ini bagaimana gitu, ya, kita melihat di negeri kita hari ini, anak-anaknya kecanduan game online, remajanya kecanduan judi online, ya, orang dewasanya terjebak pinjaman online, ya, semuanya rusak, ya, gimana ini, ya, mana Islam di dalam kehidupan kita, ya, kita bertanggung jawab menjaga anak-anak kita, ya, oke, anaknya dititipkan di sekolah Islam, ya, tapi apakah dengan demikian tanggung jawab itu pindah ke guru-guru mereka? Nggak bisa seperti itu. Ya, mereka tetap menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tuanya, gitu ya. Harus kita jaga anak-anak kita. Ya, jadi nggak bisa kita, gimana sih sekolah Islam tuh udah mahal-mahal disekolahin ke sana, ternyata nggak jadi anak saya, nggak bisa seperti itu. Ya, anak itu tanggung jawab kita. Ya, bagaimana ayahnya? Ya, apakah ayahnya cukup cuma nyari uang aja, ngasih nafkah gitu ya, terus pendidikan anaknya diserahin ke istrinya sendiri, ya,
Apakah cukup seperti itu? Ataukah suami istri itu kerja, lalu anak itu suruh pembantu buat ngajarin agamanya? Ya, apakah seperti itu? Ya, tentu tidak. Ya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, didiklah anak-anakmu atas 3 perkara. Pertama, agar mereka mencintai nabimu. Kedua, agar mencintai ahli baitnya, ya, mencintai keluarga Nabi. Ya. Kemudian, agar mereka mampu membaca Al-Quran. Ya. Sebab orang yang akan mengamalkan Al-Quran nanti akan mendapatkan naungan Allah pada hari ketika tiada naungan kecuali naungan darinya bersama para nabi dan orang-orang suci. Hadis riwayat At-Tabrani. Ya, jadi kenalkan anak-anak kita dengan Nabi SAW, keluarga Nabi, kenalkan mereka dengan Al-Quran, bimbing anak-anak kita untuk menjadi penghafal Al-Quran. Waktu mereka SD, ya itu waktu golden years, ya tahun-tahun keemasan mereka. Ya, pastikan mereka betul-betul sudah berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik, ya sudah bisa ngaji, gitu ya. Jangan sampai ya nanti dia kuliah jadi mahasiswa, ya huruf hijaiyah aja nggak tahu, ya apalagi ngaji, huruf hijaiyah aja dia nggak tahu, ya buta Al-Quran. Ada nggak yang seperti ini kaum muslimin? Banyak, ya banyak. Berdasarkan sensus di Indonesia itu kaum muslimin yang bisa ngaji, ya barangkali nggak sampai 30%, ya yang lancar sesuai tajwidnya barangkali nggak nyampe 10%, ya, dan yang menghafalkan Quran itu nggak nyampe 4%, ya sangat sedikit sekali, ya sebagian besar kaum muslimin jauh dari Al-Quran. Ya kalau seandainya anak-anak kita ini dekat dengan Al-Quran, keluarganya dekat dengan Al-Quran, nggak mungkin, ya ada anak-anak di bawah 10 tahun sudah main judi online, ada anak remaja main judi online sampai bunuh diri, gantung diri karena nggak bisa bayar kerugiannya di dalam judi online tersebut, gitu ya. Ini tragis, gitu ya. Anak-anak kita tidak kenal agamanya, tidak kenal Quran, padahal itulah sumber kebahagiaan utama dalam kehidupan mereka sebenarnya, gitu ya. Nah, kemana para orang tua ini, gitu ya. Nah, ini menjadi muhasabah, ya bagi kita semua sebagai orang tua, ya. Marilah gitu ya kita luangkan waktu kita untuk anak-anak. Mereka amanah dari Allah SWT. Ya, yang sudah 10 tahun belum sholat, tegaskan. Ya, bahkan dalam Islam disunahkan untuk dipukul, meskipun tentu tidak boleh di bagian wajah, ya tidak boleh memar, tidak boleh luka. Ya, tapi pastikan gitu, ya. Bimbing mereka untuk berwudu segera, gitu ya. Jadi kalau nyuruh anak jangan cuma ngomong, ya sholat nak 3 kali nyuruh, nggak mau, dah biarin. Jangan seperti itu. Ya, tuntun mereka ke kamar mandi. Ya, kalau yang belum sanggup pergi ke kamar mandi, ya tidak bisa menggerakkan motivasi dirinya untuk seperti itu, tuntun anak kita. Ya, tahu nggak cara wudhu? Ajarkan. Ya, seperti itu. Ya, tahu nggak arah kiblat? Kasih tahu. Ya, gitu. Jadi anak itu harus dibawa, dipeluk, kalau perlu digendong ke masjid gitu. Ya, nggak bisa cuma pakai lisan aja, apalagi orang tuanya sambil pakai HP. Ya, sambil browsing gitu. Dek, udah sholat belum? Ntar, kata anaknya, bapaknya main HP aja terus gitu. Akhirnya apa? Akhirnya anaknya nggak sholat. Ya, nggak serius kita ini, ya, untuk membuat anak kita mau, ya, menjalankan agama ini dengan sebaik-baiknya. Ya, saya melihat ada seorang bapak-bapak yang anaknya masih umur 5 tahun, 4 tahun gitu digendong ke masjid gitu ya. Ya, dibiasakan gitu. Begitu umur 7 tahun itu sudah bisa setiap subuh ke masjid itu anak. Ya, Masya Allah. Gitu ya. Seperti itu. Bahkan sudah bisa meniru suara imam. Ya. Kalau imam yang ini bacanya gini, dia tahu nadanya, yang ini begini. Gitu ya. Seperti itu, Masya Allah. Ya, karena sudah dibiasakan dari sejak dini gitu ya. Jadi kalau anak-anak nggak punya disiplin dari sejak SD, sejak kecil, susah besarnya nanti untuk didisiplinkan. Pasti lebih susah. Ya. Ya. Kemudian
amanah dari sesama manusia dalam bentuk titipan-titipan. Ya, ini juga banyak hal yang kita abai dan lalai berkaitan dengan ini. Ya, baik itu titipan berupa barang, ya, barangkali ada teman kita, saudara kita nitip barang gitu ya. Misalkan pas musim lebaran gitu ya, dia mudik gitu, nitip motor. Ya, saya titip motor ya, saya di kampung 2 minggu gitu. Ya, di situ dia berusaha untuk menjaga gitu ya. Ketika dititipkan itu tidak menggunakan, ya, tidak menggunakan barang yang dititipkan. Ya, karena kalau sampai rusak itu berarti nggak amanah. Ya, seperti itu. Ya, kita dapat mobil dinas, ya, karena kita bekerja sebagai ASN. Itu mobil boleh nggak dipakai untuk pribadi gitu, ya, untuk mudik, untuk kemana-mana gitu ya, untuk urusan pribadi boleh nggak gitu. Ya, kalau di akadnya boleh ya silahkan, kalau nggak boleh jangan gitu. Ya, ingat setiap putaran rodanya bisa menjadi dosa itu. Ya, karena ketika sesuatu digunakan itu kan ada lifetime-nya, ada umurnya benda itu. Ya, ya kita menggunakan barang milik pemerintah gitu ya untuk keperluan pribadi, ya itu sama aja dengan nggak amanah, ya berkhianat gitu kan, ya, nggak boleh seperti itu, ya, dan harus dijaga, dirawat, ya tidak boleh sampai hancur dia gitu ya, dipakai sampai hancur gitu ya, nggak boleh seperti itu. Ya. Wah ini kan punya pemerintah, ini punya negara ini, justru karena punya pemerintah. Ya, dulu para khalifah Amirul Mukminin di zaman keislaman gitu ya, mereka bahkan gitu ya akan memadamkan lampu di rumah mereka ketika tidak dipakai untuk bekerja gitu. Ya, jadi lampu itu dibayarkan oleh Baitul Mal, oleh pemerintah. Ya, ketika ada tamu datang untuk menemui Amirul Mukminin, ditanya ini urusan pribadi atau urusan negara gitu ya, urusan pemerintahan Islam. Untuk urusan pribadi, wahai Amirul Mukminin, baik, kalau begitu kita tidak usah pakai lampu ya, karena lampu ini milik negara. Masya Allah sampai seperti itu. Ya, jadi luar biasa penjagaan amanah ya di zaman para sahabat gitu ya, tabiin, ya Masya Allah gitu ya, luar biasa. Ya. Kemudian selain barang titipan, pinjaman hutang, ya ini juga perkara yang sangat berat sekali. Ya. Jadi ketika kita berhutang kepada teman kita, saudara kita, sahabat kita, maka betul-betul dicatat. Ya, dan ketika kita sudah lapang, ya, segera diselesaikan. Ya, tidak boleh lupa gitu ya dengan berapa jumlah hutang kita. Gitu ya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya penundaan pembayaran utang ya, oleh orang yang mampu. Ya, padahal dia sudah mampu ya, itu adalah suatu kezaliman. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi ya kalau ada orang sengaja ngemplang, ya, sengaja nggak mau membayar hutangnya, padahal dia sebetulnya sudah mampu, ya berarti ini adalah bentuk pengkhianatan, ya, bentuk kezaliman, gitu ya. Ya, dan pastikan kita secara berkala, ya, kalau memang belum mampu membayar hutang, berkomunikasilah dengan yang memberi hutang, ya. Jadi kita kabarin gitu, ya maaf gitu ya, ini belum ada gitu ya, kasih kabar. Jangan nunggu dia nanya gitu ya, gitu ya. Nah ini adalah suatu perkara yang memang kadang-kadang ya kita terluput untuk melakukan ini. Ya, ya seringkali pemberi hutang mengatakan bahwa ya kadang-kadang kita tuh jadi males gitu ya memberi hutang sama seseorang itu. Kenapa? Ya karena males nagihnya. Ya, padahal di dalam Islam harusnya nagih gitu. Ya, itu haknya untuk nagih, tapi kadang-kadang yang ditagih lebih galak daripada yang nagih gitu. Ya, ketika ditagih sakit hati, ketika ditagih tersinggung, ketika ditagih ngomongnya wah segitu aja ditagih. Jadi seolah-olah mau dikasih sedekah. Ya, akhirnya saudara-saudara kita, teman-teman kita nggak mau lagi minjemin uang ke kita. Kenapa? Karena mereka tidak nyaman ya berurusan dengan kita. Ya, seperti itu. Ya, jadi harusnya kita betul-betul berusaha gitu ya.
Kalau sudah lapang, kembalikan. Ya, kalau sudah mampu, kembalikan. Jangan menunda gitu ya. Seperti itu. Ya, ini amanah soalnya dari orang lain ya, kepada kita. Harus dijaga. Ya. Kemudian amanah dari sesama manusia juga dalam bentuk pekerjaan. Ini juga amanah. Ya, seorang muslim diperintahkan untuk menjalankan amanah pekerjaan itu dengan baik dan profesional. Ya, sesuai dengan MOU, akad yang sudah disepakati, yang sudah ditandatangani bersama. Ya, serta meninggalkan segala bentuk kecurangan dalam menjalankannya. Ya, sering sekali terjadi ya, para pekerja, para karyawan itu ya, mereka sudah diinterview nih sama bagian personalia HRD. Ya, sudah deal ya. Sudah tanda tangan kontrak, di situ tercantum nih gajinya UMR misalkan ya. Kalau di Bandung kan UMR sekitar 4,2 juta gitu ya. Ya, UMR di Jawa Barat tuh tertinggi kalau nggak salah di mana ya? Karawang atau Tangerang ya, Karawang ya. Sampai 5 jutaan ya, 5,5 juta gitu ya di Karawang. Bekasi juga kayaknya kalah sama Karawang ya. Nah, ini tinggi ya di Karawang. Nah, setelah dia tanda tangan gitu ya, berulah gitu ya, di jam makan siang ngomongin perusahaan, ngejelek-jelekin perusahaan, kenapa ya gaji cuman segini, yang lain gajinya udah sekian. Jadi dia hasad dan dengki kepada yang lain gitu. Kok orang itu dapat bonus, kita enggak ya, gini-gini. Akhirnya apa? Akhirnya mereka bekerja nggak sesuai dengan akad yang sudah ditandatanganinya. Ya, banyak protes, banyak ini gitu ya. Ya, komplain ini, komplain itu, dan yang dia protes itu belum tentu juga fakta, bisa jadi hanya fitnah. Ya, yang disampaikan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab di dalam organisasi atau di dalam perusahaannya. Ya, kita sudah sering lah mendengar ya ketika makan siang gitu ya di sebuah warteg kah atau di rumah makan Padang kah atau di mana gitu ya. Obrolan-obrolan karyawan itu seperti itu. Ya, banyak ngejelek-jelekin perusahaan, kebijakannya dan lain-lain gitu ya. Seolah-olah mereka tidak nyari makan di situ gitu. Ya, seolah-olah itu bukan sawah ladang mereka, itu mereka acak-acak sendiri gitu ya. Padahal mereka udah tanda tangan akad, harusnya apa? Ya udah kerja sesuai akad itu. Ya. Nggak usah banyak protes gitu. Kalau nggak senang pindah kerja ke tempat lain, selesai. Cari gaji yang lebih besar, ya. Nggak usah kasak kusuk gitu ya, dengki kepada pimpinan, kepada perusahaan. Sampai kapan kita seperti itu, ya kan? Ya mungkin gara-gara hasad dan dengki itu rezeki Allah makin susah, ya makin seret, dia makin sulit mendapatkan. Ya karena Allah akan tambahkan nikmat seseorang itu ketika dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ketika dia kufur nikmat gitu ya, tidak mensyukuri apa yang Allah berikan, ya Allah akan cukupkan sampai situ aja, nggak akan ditambah lagi rezekinya. Ya jadi nggak amanah namanya. Ya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa yang berbuat curang kepada kami, maka dia tidak termasuk golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Ya, siapa yang mencurangi akad, ya, siapa yang sudah sepakat secara profesional akan mengerjakan suatu proyek, ya, pemberi proyek sudah sepakat akan membayar tanggal sekian, ya, lalu tidak membayar pada waktunya, ya, atau sudah dibayar lunas tapi proyeknya nggak selesai, proyeknya nggak sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan, ya maka ini ya namanya orang-orang curang gitu ya. Dan Rasulullah mengancam siapa yang berbuat curang kepada kami, kata Rasulullah, dia tidak termasuk golongan kami. Ya makanya persoalan muamalah ini persoalan berat di dalam Islam. Ya kalau kita tidak profesional di dalam bekerja, maka kita akan mendapatkan selain hilang kepercayaan dari klien-klien kita, pemberi pekerjaan atau rekan-rekan mitra bisnis kita juga pergi semua. Selain itu juga kita mendapatkan dosa, ya. Karena orang yang bertransaksi satu sama lain dengan kejujuran, ya, dengan sidik, dengan benar, gitu ya, sesuai dengan akad. Mereka tidak bohong dengan produknya, mereka nggak bohong dengan kerjaannya. Maka keberkahan untuk mereka berdua ini, yang bekerja sama ini. Ya, tapi kalau salah satunya, ya, ada yang mengkhianati, ya, maka tidak ada keberkahan di dalam transaksi itu. Ya, Masya Allah ya. Jadi di dalam Islam perkara muamalah itu sampai seperti itu.
ya, nggak boleh curang, nggak boleh zolim, apalagi zolim curang kepada istri, ya, istri curang kepada suami, suami curang pada istri, wah itu lebih parah lagi ya. Ya, satu rumah, ya katanya sehati, ya katanya sayangku, cintaku, katanya seperti itu, tetapi satu sama lain saling mengkhianati, nggak amanah, ya curang, ya zolim, gitu ya, seperti itu. Ya mengatakan kepada istri, wah ya untuk kamu sekian aja ya, gitu, penghasilan saya soalnya cuma segini, ternyata dia dusta, gitu ya, gitu, dia tidak jujur, gitu ya, kepada istrinya, gitu ya. Ya kemudian dia di dalam mengambil keputusan keuangan dia lakukan sendiri, gitu ya, tidak berbicara dengan istrinya, padahal ketika seseorang itu menikah, rezeki mereka itu Allah yang atur. Allah berikan rezeki kepada dua orang itu. Allah lipat gandakan rezeki itu kepada suami istri itu, ya. Bagaimana mungkin salah satu pihak mengklaim ya bahwa itu adalah rezekinya dia sendiri? Terserah dia dong mau ngasih pasangannya berapa, gitu ya. Ya ini ya sesuatu hal yang ya menurut saya nggak fair, ya suatu bentuk kezoliman, ya ketika kita tidak terbuka, gitu ya, dengan persoalan penghasilan kita, gitu ya, sebagai pencari nafkah, gitu ya. Itu menunjukkan kita tidak tulus ya di dalam bersedekah untuk keluarga kita, ya, untuk pasangan hidup kita, untuk anak-anak kita, seperti itu. Ya, nah ini amanah, ya. Jadi masya Allah ya, amanah itu ternyata bukan perkara ringan, ya, perkara yang sangat berat. Ya, dan berkaitan dengan pekerjaan, ada sebuah hadis yang sangat panjang, gitu ya, dari Abu Hurairah berkata, ketika Nabi SAW dalam satu majelis membicarakan satu kaum, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui lalu bertanya, kapan datangnya hari kiamat? Namun Rasulullah tetap melanjutkan pembicaraannya. Sementara itu sebagian kaum ada yang berkata, beliau mendengar perkataannya, akan tetapi beliau tidak menyukai apa yang dikatakannya itu. Dan ada pula yang mengatakan bahwa beliau tidak mendengar perkataannya. Ya, jadi ada orang datang, Rasulullah lagi berdiskusi, gitu ya. Ada orang datang, kapan datang hari kiamat, kata beliau. Rasulullah sementara mengabaikan dulu orang itu karena sedang fokus diskusi, gitu ya. Hingga Nabi SAW menyelesaikan pembicaraannya, seraya akhirnya berkata, mana tadi orang yang bertanya mengenai hari kiamat tadi, mana, gitu ya. Kemudian orang itu berkata, saya wahai Rasulullah, gitu ya. Maka Nabi SAW bersabda, apabila sudah hilang amanah, tunggulah terjadinya kiamat. Ya, orang itu bertanya, bagaimana hilangnya amanah itu? Nabi SAW menjawab, jika urusan diserahkan kepada bukan yang ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Ya, subhanallah. Ya, jadi inilah, gitu ya, peringatan dari Rasulullah SAW kepada kita semua bahwa jangan sembarangan memberikan amanah kepada seseorang. Ya, menjadi pemimpin-kah itu, ya, mengerjakan proyek-kah itu, ya, berinvestasi-kah itu kita kepada dirinya, jangan sembarangan, ya, karena jika sebuah urusan ya diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Ya, saya pernah tuh, ya, ketika menangani ya seorang klien, gitu ya, dia menyampaikan hal seperti ini, Coach Bambang, saya kan punya dana lumayan ya, banyak lah, sekian M, gitu ya, yang idle, yang dana dingin lah, gitu ya. Coach Bambang ini kan sudah banyak yang membantu perusahaan-perusahaan klien, gitu ya, dari berbagai bidang, gitu ya, ada yayasan pendidikan, ada perusahaan fashion, ada manufaktur, ada properti syariah, ya kan, ada perusahaan clothing distro, ada klinik, rumah sakit, kan Coach Bambang banyak nih membantu klien. Nah, apa nggak terpikir sama Coach Bambang ada satu aja bisnis yang bisa Coach Bambang jalani, nanti yang saya yang modalin, katanya seperti itu. Ya, saya yang biayai itu bisnis, gitu ya. Ya, nanti Coach Bambang jadi direkturnya, gitu ya. Gimana Coach, kata klien saya ini. Saya katakan, gitu ya, kepada dirinya, saya orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu pengusaha, Pak, gitu. Tapi kalau membuat usaha dari awal, gitu ya, apalagi harus mengelola dana miliaran, gitu ya, sepertinya itu bukan wilayah
kompetensi saya gitu. Ya, kayaknya Bapak salah milih orang gitu kalau nunjuk saya gitu ya. Gitu. Saya nggak berani Pak, saya bilang gitu. Ya. Jadi sejauh ini saya merasa bahwa kehadiran saya itu bisa membantu para entrepreneur, para pengusaha. Tapi kalau membuat usaha sendiri, usaha yang bisa saya buat sejauh ini ya hanya ya perusahaan pelatihan ini, perusahaan coaching ini saja gitu. Ya, saya belum terpikir akan membuat klinik kah, membuat perusahaan manufaktur kah, membuat perusahaan properti, belum gitu ya. Akhirnya saya tolak gitu. Ya, seperti itu. Jadi ya ketika kita tahu konsekuensi dari amanah gitu ya, pasti kita nggak akan berani ngambil itu sembarangan gitu. Ya, karena sudah berapa banyak orang yang ya mengambil kesempatan-kesempatan seperti itu, ya akhirnya mereka terjerumus ke dalam jurang kehancuran gitu. Ya, mereka khianati gitu ya, para investor gitu ya. Mereka mainkan gitu ya, dana-dana investor itu untuk memperkaya diri mereka sendiri. Ya, proyek kemana gitu. Kemudian dengan tenangnya tanpa rasa bersalah gitu ya, ketika mereka menjalankan bisnis gagal gitu. Ya, namanya usaha kan Pak investor ya, pasti ada berhasil, ada gagalnya. Ini kebetulan aja nih kita lagi gagal nih gitu ya. Padahal apa? Padahal dia nilep duitnya. Ya, padahal dia memang nggak profesional ngerjain proyek itu gitu. Ya, banyak orang kayak gini zaman sekarang ini. Ya, mungkin kita tertipu dengan penampilannya yang luar biasa, ya mobilnya yang mentereng, rumah mewahnya, sehingga kita percaya gitu ya untuk menyimpan dana di orang tersebut gitu. Dan akhirnya dengan santainya itu amblas, ya, ya hilang begitu saja gitu ya, seperti itu. Ya. Nah, ini bukan perkara remeh, ya. Dan tanda-tanda kiamat semakin dekat, ya orang-orang kayak gitu tuh banyak, para pengkhianat itu banyak gitu ya, seperti itu. Ya, makanya ya tetangga saya waktu di Antapani itu seorang penulis novel ya, kita pernah bertetangga dengan Terelie ya kan, beliau menulis buku judulnya apa, Negeri Para Bedebah ya kan, seperti itu ya, karena memang ya di negeri ini orang-orang seperti itu banyak ya. Dan kalau kita nggak hati-hati dan kita nggak ngerti soal amanah ini, maka kita akan sembarangan menyerahkannya kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, seperti itu. Kemudian apalagi amanah? Nah, rahasia. Ya, rahasia yang dititipkan orang kepada kita. Ada orang curhat kepada kita. Ya, Ustadz Bambang, saya ada masalah nih rumah tangga gitu ya. Ya, gimana ya cara menyelesaikannya gitu ya. Atau klien saya gitu ya. Saya sedang terjebak hutang nih gitu ya. Gimana ya caranya menyelesaikannya gitu ya. Nah, ini ketika dia mengatakan tolong ini jangan diceritakan ke orang lain, ya titip ini ya jangan diceritakan ke orang lain. Nah, ketika mereka nitipin gitu ya, maka kita pun harus menjaga itu dengan sebaik-baiknya. Ya, berusaha untuk tidak ya mengabarkan rahasia itu ke banyak orang gitu. Ya, apalagi mengandung aib gitu ya, akan membuat saudara kita itu akan malu gitu ya. Mukanya taruh di mana kalau cerita itu tersebar luas gitu. Seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat kelak. Ya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kita harus betul-betul gitu ya. Kita seorang katakanlah manajer di perusahaan, menjadi tempat curhat dari seluruh anak buah kita. Ya, dia curhat kepada kita gitu kan. Nah, tiba-tiba ya setelah dia curhat, bocor curhatannya ke yang lain. Ya, semua orang tahu gitu ya. Ya. Katakanlah curhatnya, saya sebentar lagi akan berpisah sama istri saya gitu. Istri saya menggugat cerai saya. Padahal kan belum pasti gitu ya. Sepertinya katanya seperti itu. Sepertinya saya akan berpisah. Baru seperti itu. Tapi sudah nyebar beritanya bahwa dia akan bercerai dengan istrinya. Ini kan suatu hal yang jangan sampai terjadi seperti itu. Karena ketika orang sudah mengamanahkan ya, ini adalah rahasia saya, privasi saya, tolong jangan diceritakan ke yang lain ya. Kita harus bisa menjadi seperti seorang dokter gitu yang tidak akan menceritakan tentang penyakit pasiennya kepada orang-orang yang tidak berkepentingan gitu. Ya, paling yang tahu ya pasangannya, suami atau istrinya atau keluarga terdekatnya, yang lain nggak akan dikasih tahu sama dokter. Ya, seperti itu. Jadi tidak bisa sembarangan mengeksploitasi penyakit pasien kan, seperti itu. Ya, kecuali ya di 2 pekan lalu kita ya ada testimoni dari pasien, dia cerita sendiri ya itu silahkan gitu ya. Dia ingin
berbagi pengalamannya gitu ya. Nah itu supaya orang banyak dapat hikmah, dapat manfaat dari menceritakan hal tersebut, itu tidak masalah. Ya, tetapi kalau sudah jelas-jelas ini suatu penyakit yang ya tidak bisa dicerita-ceritakan kepada banyak pihak, dan itu memang ada kode etiknya di dunia medis gitu ya, di dunia kedokteran, ya tentu kita tidak bisa sembarangan gitu ya mengumbar rahasia-rahasia kesehatan seseorang gitu ya ke banyak pihak ya, seperti itu ya. Ini bab rahasia ya, makanya ya seseorang yang memiliki rahasia-rahasia, apalagi misalkan ya di mana ya terjadi peperangan gitu ya antara kaum muslimin dengan musuh-musuh Allah gitu ya. Ya kadang-kadang ya kita melihat para sahabat gitu ya, salafus soleh gitu, demi untuk menjaga rahasianya gitu ya, mereka rela untuk mati syahid gitu kan, daripada harus ya menceritakan kepada musuh-musuh Islam tentang bagaimana kondisi pasukan kaum muslimin gitu ya, seperti itu ya. Jadi seorang mata-mata gitu ya dari pasukan Islam yang tertangkap gitu ya di tempat lawan, di tempat musuh, itu harus siap mati syahid gitu ya. Ya, demi apa? Demi keamanan gitu ya. Tetapi ya ada rukhsah ya, ada kalau nggak kuat dengan siksaan ya apa boleh buat gitu ya. Tapi yang lebih baik adalah bisa menjaga gitu kan kerahasiaan tersebut gitu ya, karena ini menyangkut kemaslahatan bagi pasukan kaum muslimin ya, seperti itu ya. Jadi ini rahasia-rahasia yang harus betul-betul dijaga dengan baik ya. Nah, apa keutamaan sifat amanah ya, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Tentu orang yang bisa menjaga amanah ini, orang akan menyukainya ya, respect, hormat kepadanya gitu ya, dan Allah pun akan memujinya ya, pasti ya. Dan orang-orang yang bisa jaga amanah ini, insya Allah mereka dalam kehidupan dunianya nggak akan susah ya. Banyak orang yang percaya, banyak orang yang membantu mereka, banyak orang yang memberikan pekerjaan, banyak orang yang tidak ragu-ragu untuk bermuamalah dengan mereka. Tapi orang yang nggak amanah, orang yang sering khianat, itu banyak orang yang meninggalkan mereka. Ya, jadi kadang-kadang susahnya kita itu, miskinnya kita itu kadang-kadang emang kita buat sendiri. Ya, jadi kita nggak amanah gitu kan. Ya, kita jualan produk gitu ya. Produk yang kita kirim expire gitu ya. Kita jualan produk ya, janji kita produk ini bakal begini-begini, ternyata nggak sesuai janji. Ya, jadi banyak nggak amanahnya. Ya, makanya orang nggak mau bermuamalah, berbisnis dengan kita. Gitu ya. Jadi orang yang nggak amanah itu pasti akan banyak dijauhi orang lain gitu, seperti itu. Rasulullah SAW di dalam berbisnis nggak pernah bohong. Ya, ketika beliau ditanya mana kain yang bagus gitu ya, yang ini, gitu ya. Ini memang harganya paling mahal kata Rasulullah, seperti itu. Kalau yang ini grade B, ada cacatnya, ada ininya, makanya saya jual harganya agak murah gitu ya. Silakan Anda pilih yang mana. Ya, seperti itu. Jadi apa adanya gitu ya, nggak kayak pedagang-pedagang zaman sekarang. Barang cacat pun dibilang bagus kan gitu. Ya. Belum lagi bohong soal harga gitu ya. Saya beli ini sekian gitu ya. Saya cuma ngambil 5.000, bohong. Ya. Ya, sebetulnya kan nggak perlu ngomong seperti itu dalam berdagang. Kasih tahu aja kualitas kainnya, lalu ceritain harganya, udah gitu kan. Ya, nggak usah bohong gitu. Saya ngambil dari grosir itu segini gitu. Saya cuma ngambil 5.000, ngapain gitu ya. Ya, padahal kenyataannya dia berdusta misalkan. Nah, ini orang-orang yang nggak akan dipercaya yang seperti itu. Ya, Allah SWT berfirman, walazinahum liamanatihim wa ahdihim ro'un. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, ini akan dicintai oleh Allah SWT. Ya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Dan lawan dari amanah ini adalah khianat. Ya, siapapun yang tidak bisa menjaga amanah, maka dia dapat disebut berkhianat. Ya, dan apa resikonya? Seperti yang sudah disampaikan tadi, akan dibenci dan dicela oleh banyak manusia. Ya, dan Allah pun akan membenci dan mencelanya. Ya. Disebutkan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 58, Allah berfirman, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambiz ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul khainin.
Dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Ya kan? Kalau Allah sudah tidak suka, apalagi arti hidup kita. Ya. Ya. Selama ini kita berusaha untuk disukai oleh banyak manusia, kalau Allah nggak suka, ya sudah, selesailah itu kehidupan kita. Ya. Karena ketika Allah sudah tidak suka, maka jalan-jalan dalam kehidupan kita akan menjadi jalan-jalan yang gelap. Ya. Bisnis kita menjadi tidak barokah, gitu ya. Dan akan banyak krisis ya terjadi dalam kehidupan kita, dan nggak akan bahagia ya ketika kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya, karena banyak melakukan pengkhianatan terhadap banyak manusia lainnya di dalam kehidupan ini gitu ya. Dan Allah sangat melarang kita berkhianat ya, Allah mengharamkan kita berkhianat gitu ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27, ya ayyuhallazina amanu la tahunullaha rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Ya, berarti kalau sudah jangan itu berarti diharamkan bagi kita semua ya. Dan kita tahu bahwa khianat adalah satu dari sifat dari orang munafik ya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya tanda-tanda orang munafik ada 3 ya. Bila berbicara dia berdusta, bila berjanji dia ingkar, bila dipercaya dia khianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi hati-hati gitu ya, ketika kita dipercaya ya jangan berkhianat. Ya, laksanakan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya ya. Teladanilah Rasulullah SAW di dalam menjaga amanah-amanah ya. Bahkan ketika beliau akan hijrah ke Madinah gitu ya, beliau memberikan pengumuman, siapapun yang selama ini menitipkan harta bendanya di saya, silakan ambil ke rumah, karena saya akan hijrah ke Madinah. Ya, tidak ada orang yang ketika ngambil barang itu barangnya hilang, barangnya rusak, barangnya kepakai oleh Rasulullah, itu nggak ada. Semuanya masih bagus, masih utuh, semuanya ada, lengkap. Karena itulah beliau digelari sebagai seorang yang al-amin, orang yang terpercaya, ya. Orang yang bisa, pribadi yang bisa memegang amanah dengan sebaik-baiknya. Nah, kita harus menteladani Rasulullah SAW dalam perkara ini. Ya, jadi harus hati-hati ya di dalam memegang amanah-amanah yang diberikan kepada kita. Ya, dan khianat akan menyebabkan kehinaan di akhirat. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, sesungguhnya Allah akan mengibarkan bendera untuk para pengkhianat. Ya, dan dikatakan padanya ini adalah bendera pengkhianatannya si fulan, hadis riwayat Muslim. Ya, jadi orang-orang yang berkhianat itu nanti akan pegang bendera dia di akhirat itu. Jadi semua orang tahu dia itu pengkhianat. Ya, yang di dunia kita nggak tahu dia pengkhianat tuh, nanti di akhirat terbuka semua ketahuan karena dia ditandai dengan memegang bendera. Ya, seperti itu. Ya, semoga kita dijauhkan dari sifat khianat ya, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menjalankan amanah dan tanggung jawab dalam kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya ya, dan semoga Allah jauhkan kita dan keluarga kita dari sifat khianat. Barakallahu fikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.